Hah? Apa? Dilapis start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa, siapa yang memimpin doa? Ketua. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamila warzuqna salihin alhamdulillahi rabbil alamin. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua Bu. Hari ini kita akan belajar tentang fikih jual beli. Mulai. Pasti kalian sudah pernah namanya transaksi jual beli. Menurut kalian jual beli itu apa? Apa lagi? Sopi. Ya, sesuatu dulu sesuatu. Iya. Boleh. Untuk lebih lanjutnya kita secara etimologis atau secara bahasa jual beli tadi seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Apa itu sesuatu dengan sesuatunya? Misalkan kita memiliki uang dan kita ingin membeli baju atau ayam. Dengan uang tadi kita tukarkan kepada orang yang memiliki barang, misalkan dari ayam. Ayam tadi jadi milik kita dengan cara kita memberikan harta kita, yaitu berupa uang. Ada jadinya penukaran barang. Selanjutnya dasar hukum. Boleh bacakan? Boleh? Yang ayat Al-Quran. Al-Quran dibaca ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harrama
riba. Artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi tidak akan dikatakan bahwa Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa itu riba? Ada yang tahu? Riba kalau itu duit. Kalau dibilang dari misalkan kayak jual beli, tapi di sana tuh ada lebihannya, tapi lebihan itu menggerakkan orang lain. Nah itu dinamakan riba. Itu tidak boleh lah. Nah selanjutnya itu ada hadis dari Rifa'ah bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nah, beliau tuh menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, apa itu bekerja dengan tangannya? Yaitu bekerja dari hasil dari payahnya sendiri. Nah, dengan jual beli yang mabrur atau yang benar. Dasar hukum yang ketiga yaitu ada ijma. Dalam ijma berarti kesepakatan para ulama, dan ulama itu sepakat bahwa jual beli itu boleh di dalam Islam dengan syarat tidak melanggar Al-Quran. Selanjutnya itu ada rukun jual beli. Yang pertama ada penjual dan pembeli. Nah, yang pasti itulah dalam jual beli itu harus ada penjual dan pembeli. Misalkan nih ada penjualnya, siapa ada pembelinya? Nah, siapa yang mau cari? Jadi yang pertama itu ada penjual dan pembeli. Nah, yang kedua harus ada barang yang dijual belikan. Misalkan nih barangnya ada penjual angin ya, adalah awalan dilihat. Nah, itulah yang harus kita lihat. Misalkan tuh kayak kita membeli kipas angin. Nah, kipas angin itu kita kalau melihat, ya baik, ini barangnya. Nah, jadi harus ada alat nilai tukar pengganti barang. Dia tadi uang atau tukar sama barang, misalkan barter gitu. Nah, harus ada ucapan serah terima atau ijab kabul. Nah, misalkan tuh ada kwitansinya. Ada juga kayak kita budaya kita tuh tukar juga, nah, atau terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada syarat jual beli. Yang pertama itu ada syarat penjual dan pembeli. Nah, kedua belah pihak harus balik. Nah, jadi misalnya ada balik ya aja. Nah, karena kebiasaan kita lah anak itu ini tuh badannya juga kayak kena tukar es, tapi ini tuh ada balik lagi tetap diperbolehkan karena itu kebiasaan. Yang kedua ada kedua belah pihak harus sehat. Nah, ada boleh misalkan seikunya tuh kurang waras gitu, misalkan kayak ada boleh. Nah, yang ketiga bukan pemboros. Orang yang suka boros. Nah, yang terakhir bukan paksaan dan kemauan dirinya sendiri. Misalkan tuh tidak paksanya bukan aslinya sekali dikejar atau dia aja panjang nih, misalkan ada pekerja. Nah, kada boleh lah. Jadi ya penjual dan pembelinya tuh harus sama-sama gitu. Wah, salis itu belum sebenarnya. Salis. Lanjut, syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama itu barangnya harus ada. Nah, dia tadi harus tahu dilihat barangnya. Barang yang dijualbelikan harus barang yang bermanfaat. Nah, contohnya adalah barang yang bermanfaat
Itu tahun Pak. Nah, selanjutnya itu barangnya harus suci. Nah, barangnya tuh kada boleh. Nah, punya kayak barang. Ya, intinya barangnya itu harus suci. Nah, yang ketiga itu milik penjual. Akun kawan gitu. Nah, bisa juga kita tuh menjual akun kawan, tapi sudah sepakat misalnya nih, jalurin nih kalah atau kok jarang jual anaknya. Apa misalnya dorong belajar ayam dan jualan tuh ya, tapi kan jadi kenaiknya dan gitu. Ayo aja tuh. Nah, jadi itu boleh walaupun kadang akun, tapi nurin tuh sudah bapak aja nurin jualan aja. Jadi itu yang kelima itu barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Nah, misalkan tuh barangnya tuh kayak hasil sengketa, ya itu nah kayak ada jelas saya kena pembeli itu mana mau menguasai 100% di kampungnya, ada boleh jual. Nah, yang selanjutnya itu ada alat untuk tukar-menukar. Yang pertama, harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus sepakat kedua belah pihaknya. Misalkan nih, yang satunya tuh pada itu lagi nya dia menjualnya nih, aku harus menjual harga sekian ya. Dan pembelinya ini misalnya kan setuju lagi, pembelinya ini langsung membungkusakan, langsung menjual baiklah dengan harga segitu tadi, itu tuh pada boleh karena pihak yang satunya tuh belum sepakat. Yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Nah, kalau boleh misalnya kaina itu harus di mana transaksi, di situ juga harus bayar. Kalau boleh kaina kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter, bukan berupa uang, tetapi misalkan tuh berupa, maka tidak boleh barang yang diharamkan oleh manusia. Misalkan apa barang yang diharamkan? Nah, misalkan tuh sama kayak bukan baju ya, lawan produk nah, tapi harganya itu masih sama. Kada boleh pakai barang yang diharamkan, harus barang yang suci. Yang selanjutnya itu ada ijab kabul. Ijab dilaksanakan oleh pihak penjual barang dan pembeli dilakukan oleh pembeli barang. Kabul. Ada macam-macam jual beli. Yang pertama itu ada jual beli yang sah, itu jual beli yang dibolehkan oleh Islam karena memenuhi kriteria atau syarat jual beli. Selanjutnya itu ada jual beli yang terlarang. Di dalam jual beli yang terlarang itu ada jual beli sistem ijon. Nah, atau misalkan kalau yang sistem hijau ini kayak misalkan tuh buah tapi buahnya tuh masih kantongnya itu nah sudah dijual, nah itu ada boleh karena buahnya itu kan ditambah lagi dari kita ada itu mah buahnya atau manis kah ada lagi hidup atau ada itu nah kayaknya tuh jadi ada boleh lagi dijual sebelum barangnya itu ada yang dalam paletnya. Nah, yang terakhir itu ada jual beli yang sah tetapi dilarang oleh agama. Misalkan yang pertama itu ada jual beli saat khutbah Jumat. Nah, jadilah pas misalkan nih di masjid dulu orang tuh lagi berjumatan nih khutbah apa aja apa itu ngarannya yang orang khutbah itu. Nah, jangan
Karena orang tuh lagi beribadah di masjid, walaupun bukan lalakian, kita ini tuh harus tetap berada di dalam rumah, karena boleh keluar, apalagi untuk bertransaksi. Yang selanjutnya, jual beli dengan cara menghadap di jalan sebelum sampai di pasar. Nah, misalkan lewat nikmat nih, baik bulan jual loh. Karena si Bani tahu di pasar tuh harganya barang ya si Bani. Aku takut dia kalau nikmat tuh supaya dengan harga murah, karena aku jual ke pasar dengan harga larang ya si Pak. Karena boleh lah, karena kita tuh menghalangi memiliki orang yang padahal harganya tuh di pasar tuh larang, tapi kita supaya dengan harga murah, kita hadap di jalan, karena boleh. Dan selanjutnya kita jual beli dengan niat menimbun barang. Nah, kada boleh juga. Misalkan kalau ngomong harganya murah dia kayak minyak, kita tukar banyak-banyak kena. Jadi karena pas harga larang kita jual dengan harga larang, tapi kita tuh sudah barangnya lolos, kita menimbun, kada boleh juga. Kita tuh harus jujur. Yang selanjutnya jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangannya. Kada boleh juga lah. Yang kelima ada jual beli dengan cara mengecoh. Dan yang terakhir ada jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Di Facebook aja tuh. Kurang dalam bayi besar terus. Nanti di sini dikasih di Kita akan mulai game dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Ini Bu. apa itu? Ada apa? Merasa ya sebutkan nama. Dari mana Bu? Nah, maju dari Karena saya pecinta sejarah. Gimana tadi yang sah? Tapi tidak ada lah. Oh, sudah pasti ada mulai kalau ada pembeliannya. Ada
That's freestyle, boss. Dua dari situ. Wah, selebrasi dulu kan? Tidak boleh putus. Boleh saja. Kayaknya kita mau pemilihan Karena kita sudah selesai pembelajaran dan Ibu yakin juga kalian sudah paham juga tentang jual beli tadi. Selanjutnya, terima kasih sudah hadir hari ini. Kita tutup acara kita. Kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daripada